Hai teman-teman Trio, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan bahas mengapa banyak karyawan kontrak di PHK dengan alasan kita tahu bahwa sedang dialami oleh seluruh dunia, yaitu pandemi Corona. Namun, bolehkah perusahaan memutus hubungan kerja karyawan kontraknya dengan alasan tersebut? Mari kita bahas. Kita akan bahas melalui teks agar mudah dipahami. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada 6 hak yang diperoleh oleh pekerja, yaitu yang pertama, hak mengenai hubungan kerja, yang kedua adalah hak mengenai pengaturan jam kerja, yang ketiga adalah hak mengenai jaminan kesejahteraan, yang keempat adalah hak mengenai cuti, yang kelima hak mengenai upah, dan yang keenam adalah hak jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Kita ke yang pertama dahulu, yaitu hak mengenai hubungan kerja. Status kepegawaian. Kita lanjut ke yang pertama, yaitu mengenai hubungan kerja. Status kepegawaian dalam hubungan kerja ada dua macam, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau yang disebut dengan karyawan kontrak atau disingkat dengan PKWT, dan perjanjian kerja waktu tidak tentu atau yang disebut dengan karyawan tetap atau karyawan permanen. Kita akan bahas tentang karyawan kontrak atau PKWT ya, yang lebih spesifik. Yang kedua, hak mengenai pengaturan jam kerja. Jam kerja seseorang karyawan meliputi pembagian sebagai berikut. Yang pertama adalah 7 jam dalam satu hari untuk pekerja yang bekerja selama 6 hari dalam satu minggu, atau 8 jam dalam satu hari untuk pekerja yang bekerja selama 5 hari dalam satu minggu. Jadi, kalau kalian bekerja Senin sampai Sabtu, itu jam kerjanya hanya maksimal 7 jam. Tapi kalau hari kerjanya dari Senin sampai Jumat, maksimal jam kerjanya adalah 8 jam dalam satu hari ya teman-teman. Jika perusahaan membutuhkan tambahan jam, misal 1 jam atau 2 jam, itu dihitung lembur. Dan karyawan berhak atas tambahan uang lembur. Lalu lanjut yang ketiga, hak mengenai jaminan kesejahteraan. Setiap karyawan berhak untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan atau yang disingkat dengan JPK, jaminan hari tua atau yang disingkat dengan JHT, jaminan kematian atau disingkat dengan JM, dan jaminan kecelakaan kerja atau yang disingkat dengan JKK. Untuk jaminan kesejahteraan ini, setiap pengusaha atau setiap perusahaan yang memperkerjakan karyawannya sedikitnya 10 orang atau membayar upah minimal 1 juta per bulan, diwajibkan untuk mendaftarkan seluruh karyawan kontrak tersebut pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Jadi, kalau perusahaan yang karyawannya itu di bawah 10 orang, itu kalian tidak memiliki hak untuk jaminan kesejahteraan ini. Jadi perusahaan juga punya syarat nih untuk karyawan kontraknya juga. Jadi nggak semua karyawan kontrak bisa mendapatkan jaminan kesejahteraan. Ada syaratnya juga perusahaan, yaitu 10, minimum 10 pekerja atau ada pekerja yang gajinya di atas 1 juta per bulan. Itu harus didaftarkan. Lalu lanjut yang keempat, hak mengenai cuti. Karyawan berhak untuk mendapatkan cuti. Yang pertama, cuti tahunan. Yang kedua, cuti menikah. Yang ketiga, cuti melahirkan atau keguguran. Yang keempat adalah cuti lainnya. Sekarang kita ke cuti tahunan.
Jika karyawan kontrak sudah bekerja 1 tahun full pada perusahaan tersebut, bulan berikutnya sudah mendapatkan hak cuti. Hak cuti ini sifatnya proporsional. Contoh, awal bekerja bulan Mei 2019, bulan Juni 2020, itu sudah mendapatkan hak cuti. Juni sampai Desember 2020, ada sisa 7 bulan berarti, punya 7 hari hak cuti yang bisa langsung digunakan tanpa menunggu Desember 2020. Jadi begitu teman-teman. Kalian misalkan awal bekerja bulan Mei nih, 2019. Berarti tahun depan bulan Mei 2020 sudah setahun. Bulan Juni atau bulan berikutnya, bulan Juni 2020, itu kalian sudah mendapatkan hak cuti. Hak cuti proporsional. Berarti Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, yaitu 7 bulan. Karena 1 bulan dihitung 1 hari, jadi totalnya 7 hari kalian dapatkan hak cuti, bisa langsung dipakai sekaligus di bulan Juni. Begitu teman-teman. Yang kedua, cuti menikah. Kalian bisa mendapatkan cuti menikah umumnya 3 hari. Tergantung perusahaan, bisa 2 hari, bisa 4 hari. Itu disesuaikan dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Yang ketiga, cuti melahirkan atau keguguran. Khusus wanita yang sudah menikah mendapatkan 1,5 sebelum dan 1,5 sesudah melahirkan. Jadi totalnya 3 bulan hak cutinya untuk melahirkan. Nah, untuk karyawan wanita yang keguguran mendapatkan 1,5 cuti, 1,5 bulan cuti terhitung sejak wanita itu mengalami keguguran. Ada tambahan lagi nih guys, teman-teman. Jika karyawannya itu laki-laki, yang keguguran adalah istrinya, itu mendapatkan hak cuti juga. Misalkan karyawan laki-laki ini bekerja pada perusahaan itu, memiliki istri yang hamil keguguran, dan istri ini berstatus ibu rumah tangga, itu dapat hak cuti juga si laki-laki karyawan ini. Tapi jangka waktunya itu sangat pendek, misalnya 3 hari, tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Syarat cuti melahirkan atau keguguran ini, baik karyawan wanita maupun karyawan pria, wajib berstatus menikah. Jika lahir atau gugur di luar nikah, maka perusahaan tidak wajib memberikan cuti tersebut, dikembalikan ke perusahaan masing-masing. Jadi mohon maaf teman-teman ya, yang married by accident, itu jika jabang bayinya lahir atau gugur, itu perusahaan juga berhak untuk menolak hak cutinya. Itu teman-teman. Jadi yang sudah resmi saja yang menikah yang bisa mengajukan hak cutinya. Yang keempat, cuti lainnya, yaitu cuti tambahan. Contohnya bagi yang memiliki anak, anaknya atau dihitan atau disunat, itu bisa mengajukan cuti tambahan ini di luar cuti lainnya. Cuti utama ya. Itu tapi disertai bukti dengan adanya surat dokter bila lewat dokter atau undangan bila hitannya anak Anda ini, teman-teman ini dirayakan. Namun bila tidak melalui dokter atau tidak dirayakan, itu bisa juga teman-teman mendokumentasikan atau memfoto antri yang sedang hitan anaknya. Tapi tergantung lagi sesuai dengan keputusan dari perusahaan. Lebih baik teman-teman tanyakan ke HRD masing-masing perusahaan tersebut. Apakah boleh hanya fotonya saja dokumentasi itu bisa klaim hak cuti tambahannya. Contoh lain, anaknya mau wisuda, itu bisa mengajukan hak cuti lainnya. Keluarga lain bisa asal dalam 1 kakak. Dan cuti lainnya tergantung masing-masing perusahaan yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Untuk lebih jelasnya, tanya ke HRD masing-masing perusahaan, teman-teman ya. Yang kelima, hak mengenai upah. Karyawan berhak untuk mengetahui besaran upah yang diberikan oleh perusahaan
dan pembesaran upah tersebut tidak boleh kurang dari yang telah ditetapkan berdasarkan standar upah minimum tiap-tiap daerah. Contoh UMR di Jakarta tahun 2020 ini adalah 4,2 juta rupiah. Maka itu adalah upah minimum yang didapatkan oleh karyawan kontrak. Jika kurang dari itu, perusahaan bisa dituntut ya, teman-teman. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah hak jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Karyawan yang diberhentikan hubungan kerjanya secara sepihak oleh perusahaan, maka berhak mendapatkan yang pertama, uang pesangon. Yang kedua, uang penghargaan masa kerja. Yang ketiga, uang penggantian hak. Bisa cuti tahunan, biaya pulang bagi karyawan dan keluarganya, atau hal-hal yang lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sesuai aturan perusahaan masing-masing. Sebelum karyawan menandatangani PKWT, perlu dibaca terlebih dahulu pasal-pasal yang termuat dalam perjanjian tersebut. Apa kewajiban-kewajiban yang kalian harus lakukan? Kenali budaya perusahaan yang kalian lamar. Apakah bertahan dalam waktu singkat, atau perusahaan tersebut bisa eksis bertahan melawan kompetitornya. Dan perusahaan yang baik dan benar tidak memungut biaya sepeser pun pada kalian agar kalian, teman-teman, masuk ke perusahaan tersebut. Hati-hati penipuannya ya, teman-teman. Banyak penipuan yang terjadi di Indonesia ini. Waspadalah terhadap perusahaan yang mengiming-imingi kalian bisa masuk ke perusahaan tersebut dengan jaminan kalian harus menyerahkan uang. Hati-hati, teman-teman ya. Itulah hak-hak karyawan kontrak. Setelah dipahami, bisa menjawabkan jawaban dari pertanyaan, bolehkah perusahaan memutus hubungan kerja karyawan kontrak dengan alasan ekonomi sulit karena corona? Ada yang bisa jawab? Jawabannya dengan sangat berat hati dan terpaksa saya jawab, boleh. Perusahaan berhak untuk tidak membayar upah dan pesangon pekerja bila memang kondisi keuangan perusahaan tidak menyanggupi. Kecuali alasannya kalau karyawan dari perusahaan tersebut positif terkena corona. Itu tidak boleh perusahaan memberhentikan pekerjaan karena itu sudah dijaminkan oleh ketenagakerjaan, sudah diasuransikan istilahnya. Jadi alasannya kalau karyawan tersebut kena positif corona itu nggak boleh di PHK. Alasannya harus cari yang lain gitu. Alasannya kenapa? Kok boleh perusahaan tidak membayar upah? Dalam PPU nomor 1 dan Kepres nomor 12 tahun 2020, jadi baru dibuatnya Kepres ini ya, yang mengakui bahwa itu adalah suatu bencana nasional dan pengertian bencana nasional ini bisa menjadi dasar bahwa telah terjadi keadaan memaksa atau force majeure. Force majeure dalam bahasa hukum adalah alasan sah bagi seseorang untuk tidak membayar kewajibannya. Dalam hal ini perusahaan membayar upah atau pesangonnya kepada karyawannya. Perlu digarisbawahi, ini adalah bencana nasional. Sedangkan ya kita sepakat bahwa corona ini adalah bencana nasional. Jadi perusahaan berhak untuk tidak membayar upah pesangon. Syukur-syukur dibayar upah pesangonnya, cuman kalau ada perusahaan yang tidak membayar, itu sah-sah aja dan tidak bisa dilaporkan ke Depnaker atau apa. Karena itu sudah keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 sudah keluar, sudah sah. Jadi perusahaan aman terhadap gugatan atau tuntutan dari pekerjanya yang memberhentikan secara sepihak dengan alasan corona ini. Baik, teman-teman, demikian video kali ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe, agar channel ini bisa membahas lebih banyak lagi. Salam Rios.